Songo yang berartikan 9 ini lantaran memiliki 9 tiang. Bangunan yang berada di perbatasan kawasan Sidoarjo dan Mojokerto ini menyimpan banyak cerita misteri. Mitos dan misteri Bendungan Rolak Songo, Mojokerto, Jawa Timur. Bendungan Rolak Songo berdiri sejak tahun 1857, memiliki nilai historis era kolonial Belanda. Songo yang berartikan 9 ini lantaran memiliki 9 tiang. Bangunan yang berada di perbatasan kawasan Sidoarjo dan Mojokerto ini menyimpan banyak cerita misteri dan disebut-sebut dihuni oleh sosok kakek tua dan seorang wanita. Dan kisah yang viral ialah ketika ada minibus tercebur di tahun 2017 silam. Banyak yang menyebut jika tragedi tersebut ulah dari makhluk astral. Bukan hanya itu, di Sungai Berantas tersebut juga didiami oleh buaya. Pembangunan waduk itu memang kan harus menenggelamkan beberapa daerah. Ada beberapa daerah yang memang di dalamnya itu ada makam tua atau makam keramat dari 2 orang sakti. Yang satu adalah seorang kakek tua sepuh dan yang satunya lagi adalah perempuan di pertengahan 30 menuju ke 40. Dua-duanya meninggal secara wajar dan karena kesaktiannya, karena ilmu yang mereka miliki, mereka seringkali muncul nih karena dua-duanya kan berbeda arah. Ada yang di sebelah utara dari Dam Rolak Songo auranya positif. Sebenarnya mereka juga tidak mengganggu warga sekitar, tidak akan mengganggu para pencari ikan, tidak akan mengganggu orang yang lewat, tidak ada gangguan dari mereka. Mereka lebih ke menjaga dan mengingatkan untuk tidak melakukan hal-hal buruk di sekitar Dam Rolak Songo. Hidup mati kita ini di tangan Allah. Lalu apa untungnya bagi makhluk-makhluk gaib itu mencelakakan kita? Misi mereka hanya menggelincirkan akidah kita. Makanya dalam Al-Quran jelas-jelas la tusyrik billah, la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Jadi jangan kita sampai tergelincir akidah kita gara-gara kita takut dengan hal-hal yang gaib. Azab Allah yang harus kita takutkan. Kantor kuno Rolak Songo terdapat penjara bawah tanah. Tak jauh dari bendungan terdapat kantor kuno era kolonial Belanda yang berusia lebih dari 100 tahun. Kantor usang yang sudah tidak terawat ini dibiarkan terbengkalai begitu saja. Konon, kantor tersebut dahulunya digunakan sebagai pemerintahan saat pembangunan bendungan. Bahkan, di dalam kantor tersebut terdapat penjara bawah tanah untuk menghukum pribumi yang menantang. Memang bangunan yang ada di dekat Dam Rolak Songo awalnya dipergunakan sebagai penjara, sehingga ada lagi ruangan di bawah tanah yang digunakan untuk menyiksa para tahanan. Ya, kalau secara mata batin Nyai, memang bangunan tersebut dilingkupi dengan aura yang penuh dendam, aura amarah, aura sakit hati para tahanan yang disiksa di sana sampai dengan harus meninggal dunia. Penunggunya adalah sosok yang berpenampilan seperti layaknya seorang sipir pada zaman Belanda dengan membawa beberapa senjata di tangannya. Ada senjata laras panjang, ada senjata tajam yang digunakan untuk menyiksa para tahanan. Kisah zina sepasang kekasih berujung gancet. Berusia ratusan tahun, tentunya bangunan tua ini juga sebagai hunian makhluk astral. Bahkan, ada sepasang muda-mudi yang gancet lantaran berbuat mesum di area tersebut. Sebenarnya, lokasi bangunan tua dimanapun itu, ya, tidak seharusnya digunakan untuk tempat maksiat. Terlebih di bangunan tua ini, penunggunya itu keras, kasar, dan sangat tidak suka daerah teritori dia terganggu. Kita dimanapun jangan berbuat dosa, jangan hanya meyakini di tempat ini sial, berarti kita boleh di sana. Hati-hati, tipis sekali kita tergelincir ke jurang, ke lembah kemusyrikan.
itu adalah dosa tidak berampun. Oleh karena itu, dimanapun jangan kita melakukan perbuatan yang Allah murka. Banyak orang tenggelam kan banyak faktor. Mungkin dia nggak bisa berenang, berdoa aja lah. Semoga bisa diberikan keselamatan. Istana Kerajaan Gaib di situs Sasak Pamulang. Ya, yang udah banyak yang lihat ya, bukan banyak yang lihat ya. Anak saya juga yang perempuan udah ada lihat. Karena danau di Tangerang ini ada Danau Cipondo ya, Pamulang Square gitu ya, itu Gintung, yang ganas ini. Sasak Tinggi, Pamulang, ya ini yang paling ganas. Di balik pemandangan yang indah, airnya yang tenang, serta lokasinya di pinggir jalan, sehingga banyak dikunjungi warga. Ternyata, situs Sasak Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, memiliki banyak cerita mistis yang bikin merinding. Situ yang sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda ini, disebut-sebut telah banyak memakan korban nyawa manusia. Hampir semua yang meninggal di kolam raksasa Pamulang itu, terjadi saat sedang berenang. Enggak kayak itu, udah banyak. Ini kan di seberang asrama Brimob, latihan. Tapi salah satu ada yang nggak timbul. Tapi dicari akhirnya ketemu, 3 hari kemudian ketemu. Ya banyak orang tenggelam kan banyak faktor. Mungkin dia nggak bisa berenang. Atau memang karena situ itu dalam banget, mistik atau mistis itu. Walaupun kita tidak memungkinkan itu juga ada gitu. Ya berpikir secara logika aja lah. Menyeramkan, warga sekitar meyakini ada istana gaib di situs Sasak Pamulang. Kisah mistis situs Sasak Pamulang tak sampai di situ. Banyak warga yang melihat penampakan makhluk astral hingga siluman buaya berkepala ikan lele. Banyaknya makhluk astral di wilayah situs Sasak Pamulang dipercaya warga sekitar karena di dalam situ ada istana makhluk gaib. Dia jalan ngomongnya kotor, dia nggak lihat ini ada danau, tapi kayak istana, kayak restoran, terang, rame gitu loh orang. Padahal itu danau. Kalau yang gimana, terus dia lihat kayak ada restoran, itu kan berarti ada kerajaannya dong. Ya memang kalau orang-orang nenek-nenek zaman dulu bilang iya, ini ada kerajaannya di sini, pusatnya. Dia kepalanya kayak ikan lele, tapi badannya kayak buaya. Warnanya sisiknya kuning. Jadi dia kalau mau timbul mau jam berapa aja. Siluman makhluk astral yang terjadi di situ Sasak ini adalah bagian daripada sesuatu yang boleh saja kita percayai adanya mereka, tetapi tidak perlu kita jadikan keberadaan mereka akhirnya semakin menjauh kita kepada Allah. Akhirnya semakin takutnya kita kepada mereka mengakibatkan kita jauh kepada Allah. Cerita mistis yang beredar di tengah warga serta sudah banyak korban meninggal membuat masyarakat tidak berani lagi berenang di situs Sasak Pamulang. Anehnya, ketika situs Sasak Pamulang tidak memakan korban lagi, peristiwa mengerikan yang merenggut korban jiwa malah berpindah di sepanjang Jalan Pajajaran yang berada di sisi situs Sasak Pamulang. Di sekitar jalan juga sering ada penampakan makhluk astral yang terkadang mengganggu konsentrasi pengendara hingga berujung kecelakaan. Sering, bener-bener sering. Sampai ada korban jiwa. Sebelum bulan puasa aja tabrakan putus. Putus, badannya jatuh di sini, kakinya keseret ke sana. Nah itu mereka kecelakaan tunggal. Soalnya ada orang nyebrang, dia nabrak tiang listrik langsung meninggal. Kecelakaan kan bukan faktor mistis saja. Ya entah itu pengendara roda 2 misalnya yang pulang malam mungkin sudah lelah, ngantuk, berdoa aja lah. Semoga bisa diberikan keselamatan. Anehnya, setiap akan terjadi kecelakaan yang memakan korban jiwa. Di sepanjang jalan sisi situ, warga sekitar dan para pemancing ada yang melihat penampakan siluman buaya berkepala ikan lele di dalam situs Sasak Pamulang. Alhasil, mereka akhirnya mempercayai kemunculan siluman penguasa situ jadi pertanda bakal ada kecelakaan pengendara yang melintas di jalan sisi situs Sasak Pamulang. Dia habis timbul, pas sudah hilang, langsung ada kecelakaan.
Oh iya, ya dengan begitu kan kita tumbal dia. Asal dia udah timbul kan dia minta. Ibaratin orang lapar, haus. Tidak ada satu makhluk pun, ya apalagi makhluk gaib yang bisa mencelakakan manusia. Keapesan, kecelakaan, musibah, dan kebaikan yang terjadi kepada